Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Dapen UHAMKA. Bertemu kembali di podcast Dapen UHAMKA. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perhitungan iuran dan manfaat pensiun pada dana pensiun UHAMKA. Bersama Ketua Dapen UHAMKA Bapak Faisal Ridwan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Oke, baik. Di episode yang lalu kita telah membahas tentang dana pensiun secara universal ya Pak ya? Iya. Kalau kali ini kita boleh nggak sih Pak bicara tentang iuran dan manfaat pensiun di dana pensiun UHAMKA Pak? Boleh. Iya, Jadi Pak. hari ini temanya kita ngobrol tentang iuran dana pensiun dan juga tentang manfaat pensiun. Iya. Manfaat pensiun ya Iya, Mbak ya. Manfaat pensiun iya. diterima oleh peserta. Iya Pak. Oke, sip. Boleh. Yang dimaksud sama iuran itu apa ya Pak? Iya, jadi iuran peserta itu Iya. merupakan iuran itu ada dua Mbak sebelumnya. Ada iuran peserta dan juga adalah iuran pendiri gitu ya. Jadi dana pensiun itu mendapatkan kekayaan, sumber kekayaan dana pensiun itu dua. Yang pertama dari iuran dana pensiun dan yang kedua adalah dari pengembangan aset dana pensiun gitu ya. Nah, iuran sendiri itu adalah sejumlah uang yang harus dibayar baik oleh peserta atau pendiri gitu ya kepada dana pensiun seperti itu sesuai dengan perhitungannya seperti itu Mbak. Nah lalu kalau di Dapen UHAMKA sendiri itu menganut sistem sharing contribution gitu ya. Jadi antara peserta dan pendiri itu sama-sama mengiur gitu Mbak. Ya, Pak. Kalau untuk manfaat pensiun itu Pak apa? Kalau manfaat pensiun itu ya manfaat yang diterima oleh si pensiunan gitu Mbak. Jadi kalau di UHAMKA kan terimanya pensiun bulanan gitu ya. Jadi ada nilai yang terima di depan, lalu berikutnya adalah bulanan. Oke, baik, Pak. Kalau program yang ada di dana pensiun itu apa aja ya Pak? Oke, baik Mbak. Sebelum kita masuk ke program, mungkin saya jelasin dulu perhitungan pensiun iurannya gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Perhitungan iuran. Jadi kalau peserta sendiri gitu Mbak Dini, peserta sendiri itu iurannya itu ditentukan oleh pendiri gitu Mbak, ditentukan oleh pendiri. Jadi misal sekarang ini di UHAMKA, di dana pensiun UHAMKA total untuk iuran peserta itu sebesar misalkan 5% gitu ya dari penghasilan dasar pensiun. Seperti itu. Penghasilan dasar pensiunnya apa? Penghasilan dasar pensiun itu bisa gaji pokok gitu ya, bisa take home pay atau yang lainnya. Lalu iuran itu dimulai dari semenjak peserta terdaftar di dana pensiun. Jadi nanti kalau dia sudah terdaftar di dana pensiun, sudah resmi terdaftar di dana pensiun sampai dengan terakhir dia berhenti bekerja atau meninggal dunia atau dia pensiun. Seperti itu. Dan lalu pemberi kerja itu membayar iuran pensiun yang nilainya ditetapkan oleh keluarga. Maka dari itu saya bilang, ini nyangkut ke dalam program Mbak Dini. Kalau program iuran pasti, nah di episode sebelumnya gitu ya, kita kan sudah belajar tuh bahwa iuran pasti gitu ya. Kalau iuran pasti itu iurannya sudah pasti, tapi manfaatnya belum pasti. Nah kalau di manfaat pasti itu jumlah iurannya nggak pasti, karena kalau untuk pendiri gitu ya, untuk pendiri besar iurannya itu tergantung dari hasil perhitungan aktuaria. Sedangkan dari peserta nilainya tergantung dari pendiri. Seperti itu. Nah itu jadi berbeda tuh gitu ya antara si iuran pasti sama manfaat pasti. Lalu iuran pendiri juga ada dua Mbak, ada yang namanya iuran normal, ada yang namanya iuran tambahan. Iuran tambahan itu adalah iuran tambahan untuk masa kerja yang lalu. Dari iuran, kalau kita berbicara iuran pendiri, maka itu biasanya pendiri dan peserta itu harus membayarkan ke Dapen itu selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Kalau di UHAMKA sendiri alhamdulillah Mbak selama ini berjalan dengan lancar gitu ya. Tidak pernah ada sampai dengan ada apa ya namanya hutang iuran. Alhamdulillah tidak pernah. Pendiri dalam hal ini UHAMKA dan juga peserta sangat-sangat tertib di dalam melakukan pembayaran iuran. Kenapa? Karena kalau peserta dan pendiri itu sampai dengan telat gitu ya, sampai dengan telat melampaui sampai dengan 2,5 bulan gitu ya, sejak jatuh tempo, maka itu bisa dikenakan penalti, gitu, bisa dikenakan penalti gitu untuk
dari hutangnya, hutang iurannya, langsung itu loh. Nah, itu Mbak Dini untuk iuran. Nah, boleh dijelaskan lagi, Bapak kan tadi ada PPMP dan PPIP ya Pak ya. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program tersebut apa ya Pak? Ya, kalau kelebihan ya, kalau kita berbicara kelebihan, kalau kelebihannya dilihat dari mana dulu nih gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kelebihan PPMP, PPIP kelebihannya adalah yang pertama kalau dilihat dari peserta, iurannya itu pasti kan, baik peserta pendiri ya, iurannya sudah pasti fix nih, kita flat gitu ya, iurannya terus sama. Tetapi kalau dari peserta ada kekurangannya, kenapa? Karena risiko ada di peserta. Karena ketika investasinya bagus, ya itu kelebihannya juga, peserta dapatnya tinggi kan gitu ya, dapatnya tinggi. Tetapi ada kekurangannya ketika investasi dapennya turun gitu ya, atau kurang bagus, kurang baik, maka ya yang diterima peserta juga bisa jadi lebih kecil. Nah, kalau manfaat pasti, memang yang pertama iurannya tidak pasti gitu ya, karena bisa jadi apalagi untuk pendiri gitu ya, bisa jadi ada iuran tambahan nih, atau bahkan naik persentase iurannya gitu. Tetapi kelebihannya adalah manfaat yang diterima itu sudah pasti. Jadi ada jaminan kita dapatnya berapa ya? Kan tinggal hitung saja berapa PHDP kita, berapa masa kerja kita, itu bisa dihitung seperti itu. Itu kelebihan dan kekurangannya Mbak Din. Dari dana pensiun sendiri itu Pak, jenis manfaat pensiun jenisnya Pak, jenis dari manfaat pensiun itu apa ya Pak? Kalau manfaat pensiun itu ada beberapa jenis gitu Mbak. Tapi sebelum saya masuk ke manfaat pensiun, mungkin ada sedikit jelaskan tentang, karena ada kaitannya gitu ya Mbak ya. Ada kaitan antara iuran dengan manfaat, itu ada satu di tengahnya, yaitu tentang usia pensiun. Gitu, tentang usia pensiun. Jadi kalau usia pensiun itu ada dua, ada usia pensiun normal, ada usia pensiun dipercepat. Betul. Nah, kalau untuk usia pensiun normal bagi karyawan bagi karyawan itu macam-macam gitu ya Mbak, beda-beda gitu ya, beda-beda. Jadi ada yang kalau di umum, ada yang 55 di umum gitu ya. Di UHAMKA untuk tenaga kependidikan atau karyawan di usia 58, sedangkan untuk dosen di usia 65 tahun. Nah, kalau untuk usia pensiun dipercepat gitu Mbak Dini, kalau untuk dosen ada 65 tahun untuk dosen biasa, sedangkan untuk guru besar atau profesor itu biasanya sampai dengan 70 tahun. Nah, kalau untuk usia pensiun dipercepat, Mbak Dini, kalau di PDP Dapen UHAMKA memang masih 10 tahun sebelum usia pensiun normal, karena masih sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 92. Tetapi ini kita lagi perbaiki, karena di Undang-Undang 4 tahun 2023 usia pensiun dipercepatnya itu berubah. Tidak lagi 10 tahun, tetapi 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Seperti itu. Nah, tadi kalau ditanyakan jenis-jenis manfaat pensiun, itu ada yang namanya pensiun normal, pensiun ditunda, pensiun dipercepat, lalu pensiun janda, duda, dan anak. Jadi manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun tunda, dan juga manfaat pensiun janda, duda, dan anak. Oh ya, satu lagi, manfaat pensiun cacat tetap atau meninggal. Seperti itu Mbak. Kan tadi ada pensiun normal, pensiun dipercepat, ditunda, atau cacat gitu ya Pak ya. Untuk perhitungannya sendiri itu berbeda-beda atau tetap sama Pak? Beda Mbak, tentu beda ya, beda. Yang pertama, kalau untuk pensiun normal di dana pensiun UHAMKA atau di umumnya, rumusnya itu, kalau secara umum rumusnya itu adalah faktor penghargaan dikali masa kerja dikali PHDP, penghasilan dasar pensiun. Jadi di dana pensiun UHAMKA faktor penghargaan itu sudah maksimal Mbak, 2,5 gitu ya, 2,5 atau 2,5% kalau kita pakai persentase. Maka rumusnya adalah 2,5 atau 2,5% dikali masa kerja dikali penghasilan dasar pensiun. Seperti itu. Nah, besar manfaat pensiun setinggi-tingginya itu adalah 80% Mbak dari penghasilan dasar pensiun. Jadi 80% dari penghasilan dasar pensiun. Nah, itu udah nilai maksimalnya tuh Mbak Din. Gitu ya. Nah,
di antara itu Mbak, pensiun normal itu ada yang namanya vesting right. Vesting right itu adalah masa ketika peserta, masa kepesertaannya itu kurang dari 3 tahun. Nah, kalau peserta yang masa keanggotaan atau masa kerjanya kurang dari 3 tahun lalu udah berhenti bekerja gitu ya, berhenti bekerja, keluar gitu, maka itu yang diperoleh manfaat pensiun adalah dikembalikan iuran pesertanya plus pengembangan. Seperti itu, Mbak. Nah, iya itu lalu tapi nanti diperhitungkan gitu ya, besaran mana tuh dibandingkan dengan rumus manfaat pensiun normalnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah pensiun dipercepat dan pensiun ditunda. Nah, baik Mas pensiun dipercepat maupun pensiun ditunda, rumusnya itu hampir sama seperti pensiun normal, hanya ada faktor pengali satu lagi, Mbak, yaitu nilai sekarang. Jadi baik pensiun dipercepat maupun pensiun ditunda gitu ya, pensiun tunda, maka rumusnya itu adalah nilai sekarang dikali 2,5 atau 2,5% dikali masa kerja dikali penghasilan dasar pensiun. Seperti itu. Nah, kalau dipercepat itu ketika dia sudah masuk usia pensiun dipercepat, Mbak. Tadi aturan lama 10 tahun, aturan baru 5 tahun. Nah, kalau pensiun ditunda itu adalah orang yang pensiun ketika usianya belum masuk usia pensiun dipercepat. Misal, kalau usia pensiun dipercepatnya adalah untuk dosen 55 tahun misalkan, atau 60 tahun. Nah, dia baru usianya 45 tahun, tapi berhenti bekerja dari UHAMKA, maka itu masuknya adalah pensiun ditunda. Ada 3 pilihan sebetulnya, Mbak, untuk pembayaran manfaat pensiun ditunda ini. Yang pertama adalah akan dibayarkan kepada si peserta ketika dia sudah memasuki usia pensiun dipercepat. Jadi kalau dia udah masuk usia pensiun dipercepat, maka akan dibayarkan manfaat pensiunnya. Masuk pada manfaat pensiun dipercepat. Lalu yang kedua adalah dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja yang lain. Kalau dia pindah misalkan ke tempat kerjanya yang lain, lalu di tempat kerjanya itu ada dana pensiunnya, maka nilai manfaat pensiun dia di Dapen UHAMKA itu bisa dipindahkan ke dana pensiun yang baru, tempat dia bekerja yang baru. Atau yang ketiga itu bisa dipindahkan ke dana pensiun lembaga keuangan. Dia buka ikut di DPLK gitu, misalkan DPLK Bank X, Bank Y gitu, maka nanti akan ditransfer atau dialihkan dananya dari dana pensiun UHAMKA ke dana pensiun lembaga keuangan tersebut. Itu dengan ketentuan peserta masih hidup dalam waktu 30 hari setelah berhenti bekerja, gitu Mbak. Gitu ya. Nah, dalam hal peserta memilih hak atas dana pensiun ditunda dialihkan ke DPPK atau dialihkan ke DPLK, hak atas dana dialihkan adalah nilai sekarang dari pensiun ditunda saat pengalihan. Jadi nanti NS-nya bukan NS saat dia pensiun, tapi NS saat dana tersebut dialihkan, gitu ya. Karena dana tersebut kan mengendap di dana pensiun, seperti itu. Nah, lalu kalau manfaat pensiun, lalu ada yang berikutnya manfaat pensiun cacat, gitu ya. Manfaat pensiun cacat atau meninggal dunia, seperti itu. Nah, itu besar manfaat pensiun dihitung dengan rumus seperti manfaat pensiun normal, Mbak. Jadi sama rumusnya seperti pensiun normal. Kalau dia cacat tetap atau meninggal dunia, itu adalah 2,5% dikali masa kerja dikali penghasilan dasar pensiun, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah manfaat pensiun janda dan duda, gitu ya. Nah, manfaat pensiun janda, duda dan anak itu apa sih? Itu adalah kalau janda duda itu ketika si pensiunan meninggal dunia. Jadi kalau si pensiunannya itu meninggal dunia, gitu ya, meninggal dunia, maka manfaat pensiunnya itu turun kepada janda atau dudanya, istri atau suami si pensiunan, gitu ya. Itu dengan catatan si suami atau istri janda atau dudanya itu belum menikah lagi, Mbak. Kalau menikah lagi ya
nggak dapat gitu ya. Kalau udah meninggal lagi ya nggak dapat. Itu sebesarnya adalah 60% dari yang diterima si pensiunan, yang diterima pensiunan. Nah, kalau janda atau dudanya sudah meninggal gitu ya, maka akan turun namanya pensiun anak. Diberikan kepada anaknya gitu ya. Itu dengan catatan yang pertama manfaatnya dibayarkan sampai dengan anaknya mencapai usia 21 tahun gitu ya. Tetapi bisa sampai dengan 25 tahun, tetapi dengan ketentuan yang pertama dia belum memiliki penghasilan sendiri, yang kedua dia belum menikah, dan yang ketiga masih sekolah atau kuliah. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Sobat Dapen UHAMKA mengenai pembayaran atau perhitungan pembayaran dari dana pensiun UHAMKA, pembayaran manfaat perhitungan pembayaran manfaat pensiun di dana pensiun UHAMKA. Tetapi gini Mbak Dini, satu lagi maaf kelewat bahwa di dana pensiun UHAMKA itu ada kenaikan manfaat pensiunan gitu ya, manfaat pensiun yaitu sebesar 2%, gitu ya, sebesar 2% per tahun gitu. Gitu, Mbak. Oh, jadi setiap tahun naik 2 tahun 2%. Baik, Bapak. Tadi kan faktor pensiun ditunda itu kan karena dia berhenti bekerja di UHAMKA. Betul. Kalau faktor dia di pensiun dipercepat itu seperti sama Mbak, sama artinya. Atau ada faktor lain, Pak? Ya intinya dia sudah berhenti, sudah berhenti bekerja di UHAMKA, tetapi sebelum memasuki usia pensiun normal. Seperti itu. Baik, Pak. Ada tambahan Pak? Saya pikir cukup atau apalagi kira-kira nih Mbak Din yang mau ditanyakan, didiskusikan mengenai manfaat pensiun dan juga usia pensiun. Kalau teknisnya gitu ya, misalnya teknis pengajuan pembayaran, biasanya sih kalau pensiun normal itu si pensiunan itu membawa salinan surat mengenai pemberhentian gitu ya, mengenai SK pensiun gitu ya, SK pensiun dari pemberi kerja, dari UHAMKA gitu ya, lalu susunan keluarga yang disahkan oleh pemberi kerja, seperti itu. Biasanya itu yang kita minta, dan juga beberapa kelengkapan administrasi yang ada di dana pensiun. Sedangkan kalau untuk pensiunan janda duda, yang pertama yang pasti itu adalah surat kematian dari pensiunan atau salinannya kalau memang hilang salinannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang gitu Mbak. Lalu yang kedua susunan sah keluarga yang disahkan oleh pemberi kerja gitu. Biasanya sih di SK-nya itu ada gitu ya, susunan sahnya itu siapa gitu. Memang yang agak jelimet mungkin adalah ketika pensiun anak gitu ya. Pensiun anak itu ya pertama ya pasti keterangan kematian orang tuanya terakhir ya, janda atau dudanya itu tadi. Lalu bahwa kalau dia itu keterangan masih sekolah atau kuliah, surat keterangan dia belum menikah atau dia belum punya penghasilan sendiri. Jadi kalau walaupun usianya masih baru 22 tahun atau 21 tahun, tapi ketika dia 22 tahun tapi ketika dia telah mencapai sudah memiliki penghasilan sendiri, ya maka tidak bisa mendapatkan manfaat pensiun. Seperti itu Mbak. Untuk pembayaran manfaat pensiun itu seperti apa Pak kalau dari Dapen UHAMKA? Ya, untuk pembayaran manfaat pensiun ketika dia pensiun normal gitu ya, ataupun meninggal tetap ataupun janda duda, maka pembayaran manfaat pensiunnya itu bisa diambil sekaligus, sebanyak-banyaknya adalah 20% dari nilai pensiunnya gitu Mbak. 20% dari nilai pensiunnya. Jadi sebanyak-banyaknya adalah 20% nilai pensiunnya, yang lalu sisanya itu akan dibayarkan bulanan. Seperti itu. Dan pembayaran manfaat pensiun akan dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Seperti itu. Bisa nggak Pak? Kalau manfaat pensiun itu penerima manfaat pensiun itu sudah habis, ahli warisnya pun sudah di luar persyaratan, itu bagaimana Pak? Oke, kalau misalkan ya ini banyak ditanyakan gitu ya, Sobat Dapen UHAMKA, memang bagaimana ya kalau si ahli warisnya sudah habis nih, pensiunannya sudah meninggal, janda atau dudanya sudah meninggal, lalu anak-anaknya sudah berkeluarga semua dan sudah mapan. Betul. Lalu gimana ya pembayaran pensiun? Nah, maka dana pensiun itu akan memperhitungkan
berapa yang sudah diterima oleh si pensiunan dan berapa jumlah besar iuran peserta si pensiunan ketika dulu diaktif iuran pesertanya berapa jumlahnya gitu ya. Nanti diperhitungkan. Diperhitungkan. Jika memang masih ada selisih lebih besar iurannya, maka dana pensiun akan memberikan selisihnya kepada ahli warisnya. Tetapi kalau memang sudah lebih besar yang diterima ya maka sudah selesai gitu Mas, sudah selesai pembayaran manfaat pensiunnya. Ini itu Mbak Dini dapat dijelaskan. Nah, itu pemaparan dari Pak Faisal terkait iuran dan manfaat pensiun. Baik, Sobat Dapen UHAMKA, demikian ngobrol kita kali ini dengan Pak Faisal mengenai iuran dan manfaat pensiun yang ada di dana pensiun UHAMKA. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Dini dan terima kasih untuk Sobat Dapen UHAMKA semua. Semoga bisa bermanfaat obrolan kita kali ini. Saya Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.